Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradisa. Saya merupakan mahasiswi program Pascasarjana di Universitas Riau, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pengembangan sumber belajar. Nah, ini merupakan tugas salah satu mata kuliah di semester 2 ini, yaitu Inovasi Pembelajaran Ekonomi, yang ditugaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Gimin MPD dan Bapak Profesor Dr. Suarman MPD. Nah, baiklah, pengembangan sumber belajar yang akan saya lakukan yaitu pengembangan video pembelajaran dengan bantuan aplikasi Focus-Sky. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang video pembelajaran itu sendiri dan aplikasi Focus-Sky, beserta bagaimana atau latar belakang saya, mengapa saya memilih untuk melakukan pengembangan video pembelajaran dengan bantuan aplikasi Focus-Sky. Baiklah, di sini saya merupakan salah satu guru freelance di salah satu bimbingan belajar di Pekanbaru, yaitu bernama EduLab Pekanbaru. Nah, jadi EduLab Pekanbaru ini memiliki 2 cabang, yaitu di cabang Arifin Ahmad dan di cabang Sisingamangaraja. Ada beberapa anak IPS dan ada juga anak IPA yang mengambil lintas minat ekonomi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan di EduLab tersebut, ada beberapa siswa yang merasa kurang memiliki kemauan untuk membaca bahan ajar yang diberikan oleh guru, dengan alasan bahwa mereka tidak mampu mengerti sendiri bahan ajar tersebut, ataupun bahan ajarnya kurang menarik. Sehingga penulis memberikan solusi, yaitu melakukan pengembangan video pembelajaran dengan bantuan aplikasi Focus-Sky. Nah, baiklah, di sini ada alasan saya untuk memilih melakukan video pembelajaran. Karena video pembelajaran itu bisa merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa untuk belajar melalui penayangan ide atau gagasan, pesan, dan informasi secara audiovisual. Nah, kelebihan dari video pembelajaran menurut Rusman yaitu memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa. Lalu sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Juga mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Lalu lebih realistis atau dapat diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Serta memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa itu sendiri. Nah, lalu saya akan memperkenalkan tentang aplikasi Focus-Sky. Jadi, aplikasi Focus-Sky ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat bahan ajar dengan efek yang memukau dan memanfaatkan zoom, yaitu memperbesar dan memperkecil objek di Focus-Sky itu sendiri. Dan pad atau pergeseran. Nah, ini seiring ya dengan pendapatnya Kusuma Ningtyas. Focus-Sky itu adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat presentasi dengan efek zoom dan pad, yaitu efek besar dan pergeseran. Maka dari itu, di sini saya tertarik untuk melakukan pengembangan video pembelajaran dengan bantuan aplikasi Focus-Sky. Materi yang akan saya angkat yaitu materi mekanisme pasar. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan aplikasi Focus-Sky serta bagaimana menjadi terbentuk video pembelajaran yang bisa dilihat oleh siswa. Di sini saya akan menunjukkan cara
mendownload aplikasi Focus Sky. Nah, jadi di sini kita setelah masuk ke laman Google, ketik aja di sini download aplikasi Focus Sky. Nah, Focus Sky. Terus di sini ada yang pertama itu ya, focussky.com kalau misalnya memang pengen ngetik di webnya langsung. Oke, nah baru di sini download now. Nah, terus lihat di sini for Mac sama for Windows. Nah, karena saya laptopnya Windows, ya maka saya klik download for Windows seperti itu. Nah, ini tidak saya klik ya karena saya sudah mendownload sebelumnya. Oke, baiklah. Kalau sudah terdownload semua, maka kita lihat download di laptop atau komputer kita. Lalu cari file yang bernama focusssky_v4.0.0_setup.zip WinRAR evolution copy. Nah, klik foldernya, lalu klik datanya. Di situ akan keluar extracting-nya. Tunggu sampai 100%. Nah, setelah sampai 100%, nanti dia akan memunculkan perintah install. Lalu ikuti step by step-nya. Oke, baiklah. Setelah kita berhasil mendownload aplikasi Focus Sky versi 4, maka tampilan awalnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang kita bisa lihat, berbagai macam templates yang disediakan oleh aplikasi ini ya. Di sini kita bisa lihat all templates-nya seperti di bawah. Jadi berbagai macam templates yang menarik yang bisa kita pilih sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Nah, terus di sini ada Pro Templates. Nah, jadi untuk mendapatkan templates ini, kita harus bayar dulu. Kalau yang tadi, kalau yang tidak ada kata Pro di atas kanannya, berarti itu gratis. Nah, di sini ada example project. Ini adalah contoh. Nah, untuk membuat bahan ajar menggunakan Focus Sky, langkah pertama, udah pasti kita harus menyediakan materi yang ingin kita jelaskan, gitu. Nah, setelah itu, baru kita pilih template yang sesuai dengan materi yang ingin kita ajarkan tersebut. Nah, di sini saya akan memilih 3D Art Relief ya. Ini random aja saya pilih untuk mencontohkan bagaimana membuat materi ajar tersebut. Nah, sebelumnya kita download dulu templates-nya, dan pastinya untuk menggunakan aplikasi ini kita harus terhubung menggunakan jaringan internet gitu, agar apa yang mau di-download itu bisa terdownload. Nah, jadi pertama kita buat judulnya dulu ya. Caranya di sini kan ada add your title here. Nah, di sini kita ganti dengan materi atau judul materi yang ingin kita berikan. Terus kita klik yang tanda pena atau pensil ini, baru kita buat materi yang kita ajarkan. Mekanisme pasar misalnya. Nah, di sini kita bisa membuat animasi. Nah, kita klik aja animation. Terus kalau udah, baru kita klik lagi tabelnya, lalu add. Kita pilih efek yang kita inginkan sebagai animasi. Nah, jadi seperti itu ya.
Terus kita back to edit aja lagi. Terus kita juga bisa mengubah tulisan. Di sini sebenarnya hampir sama dengan PowerPoint, cuman konsepnya yang ini adalah fokus atau menzoom suatu objek. Nah, terus kita juga bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Oke. Terus yang berikutnya sini, nah, jadi seperti itu saya maksud ya. Jadi dia menzoom suatu objek. Kita edit dulu, title ini misalnya kayak tujuan pembelajaran misalnya. Oke, ini kita besarkan biar dia bisa satu line gitu. Kalaupun ingin mengubah backgroundnya juga bisa, mengubah warna backgroundnya. Kita klik di atas, jadi bisa kita ubah backgroundnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran. Di sini kita bisa edit lagi. Apa tujuan pembelajaran yang kita sampaikan? Misalnya pengertian. Terus yang kedua ini misalnya hukum dan kurvanya. Hukum dan kurva. Terus yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Terus yang berikutnya keseimbangan pasar. Gitu. Ya. Nah, ini berarti sub materi yang akan kita presentasikan kepada siswa. Nah, di sini juga kita bisa menambah suara. Nah, di sini kan ada bagian add subtitling and voice narration. Kita coba ya. Kita coba untuk merecord suara kita. Nah, ini ada start record. Jadi setelah habis hitungan ketiga, kita bisa memulai untuk bicara. Baiklah siswa-siswaku sekalian, di sini kita akan mencoba belajar tentang yang pertama adalah pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah hukum dan kurva permintaan dan penawaran. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Serta yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Nah, kita klik stop recording, terus kita save. Kita save data. Lalu kita bisa play lagi untuk memastikan udah sesuai atau belum. Baiklah siswa-siswaku sekalian, di sini kita akan mencoba belajar tentang yang pertama adalah pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah hukum dan kurva permintaan dan penawaran. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Serta yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Nah, seperti itu ya. Terus kita exit lagi, exit recording mode. Terus kita juga bisa menambahkan gambar dan yang lain. Nah, di sini kita tinggal klik insert. Lalu kita mau masukkan gambar misalnya. Nah, kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Coba kita lihat, saya kemarin sudah mendownload gambar kurva permintaan dan penawaran. Kita lihat ya. Misalnya di sini tentang equilibrium. Nah, terus kita sesuaikan. Di sini kita bisa besarkan dulu. Ini kan dia besar gambarnya, jadi kita kecilkan gambarnya sesuai dengan selera kita.
Nah, misalnya di sini. Atau dimanapun yang kita inginkan. Di sini kita bisa klik juga judul dan bacaannya. Nah, terus kita juga bisa untuk insert video kita. Misalnya nih, kita mau menampilkan video. Ini kita back dulu. Misalnya videonya keseimbangan. Kita open. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Terus no transcode and add. Nah, ini bisa kita taruh di sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa tools yang bisa kita pelajari untuk membuat project kita lebih menarik. Oke, sekarang coba kita mereview project yang udah kita buat tadi. Baiklah siswa-siswaku sekalian, di sini kita akan mencoba belajar tentang yang pertama adalah pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah hukum dan kurva permintaan dan penawaran. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Serta yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Artinya barang yang diminta oleh konsumen itu sama dengan barang yang ditawarkan oleh produsen. Serta harganya itu adalah harga yang disepakati oleh konsumen dan oleh produsen. Nah, jika kita lihat kurvanya, kita belajar ya kurva. Oke, kurang lebih seperti itu ya bentuknya. Nah, ini karena belum lengkap dan juga jaringannya tadi ngadat, makanya dia tersendat-sendat. Oke, berikutnya saya akan memperlihatkan tentang contoh project yang telah disediakan oleh Fokus. Oke, ini adalah salah satu project yang disediakan oleh aplikasi Fokus Sky. Kita bisa lihat bentuknya yang menarik dan bisa kita pelajari juga.
Oke, kurang lebih seperti itu. Maka kita pun bisa men-save project kita dalam berbagai bentuk yang kita inginkan. Atau dipublish ya, dipublish project kita ke dalam berbagai bentuk yang kita inginkan. Nah, bisa dalam bentuk video, PDF, ataupun ya dalam bentuk Focuskai itu sendiri. Gitu. Nah, kelemahan dari, atau kita berbicara dulu tentang kelebihannya ya. Kalau kelebihannya ya berarti Focuskai ini bisa sebagai media presentase kepada siswa yang lebih menarik dan meningkatkan minat siswa gitu. Dengan berbagai macam fitur yang disediakan, kita jadi lebih gampang dalam merancang templates yang akan kita presentasikan. Nah, kalau kekurangannya, sebenarnya Focuskai ini tersedia yang free atau yang gratis. Cuman kalau misalnya ingin mencari templates yang lebih menarik, itu juga terbatas ya. Jadi harus bayar gitu. Dan untuk menyimpan Focuskai dalam bentuk video, dia juga harus membayar sebenarnya. Cuman yang saya buat tuh, berarti saya screen video agar bisa terbentuk menjadi video seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu tentang pembuatan bahan ajar menggunakan aplikasi Focuskai dan pada akhirnya terbentuklah video pembelajaran. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.